Halo guys, kembali lagi di channel Alur Cerita Film. Kali ini, Minca akan merangkum film berjudul Morbius 2022. Film ini berkisah tentang seorang dokter jenius yang memiliki penyakit langka. Di saat sekarat, si dokter menciptakan serum yang bertujuan untuk menyembuhkan penyakitnya. Tapi sueknya, serum itu malah merubah dirinya menjadi seorang monster. Oke lah, daripada kebanyakan bacot di awal, sebelum lanjut ke ceritanya, Minca ingetin jika kalian suka sama channel ini, langsung aja di-subscribe ya guys, biar kalian gak ketinggalan video menarik lainnya. Film dibuka dengan memperlihatkan para peneliti yang mendatangi sebuah gua. Salah satunya adalah Dr. Michael Morbius, yang memiliki penyakit langka. Di dalam tempat itu, terdapat banyak sekali kelelawar vampir yang sangat terkenal karena sering menghisap darah. Dr. Michael mulai melukai tangannya untuk memancing kelelawar itu keluar. Dr. Michael rupanya sengaja melakukan itu karena ia akan menangkap kelelawar itu untuk dijadikan objek penelitian guna menemukan obat untuk penyakit langkanya. Setelah itu, scene flashback ke 25 tahun yang lalu, tepatnya di Yunani. Terlihat Dr. Michael kecil yang berada di sebuah pusat rehabilitasi khusus penyakit langka. Di asrama itu, Michael memiliki sahabat senasib bernama Milo. Karena penyakit yang mereka berdua derita sangat langka dan tidak ada obatnya, Michael yang memiliki otak jenius bertekad untuk menciptakan obat itu agar ia dan sahabatnya bisa terbebas dari rasa sakit dan kematian yang selalu menghantui. Singkat waktu, kini scene kembali ke masa sekarang. Michael yang sangat jenius berhasil menjadi seorang ilmuwan hebat. Dibantu rekannya yang bernama Martin, Michael masih terus meneliti kelelawar vampir demi mencari variabel yang cocok untuk dikombinasikan dengan DNA manusia. Apabila Michael berhasil mengembangkan hal itu, ia meyakini bahwa kemungkinan penderita penyakit langka seperti Michael bisa sembuh. Michael mulai melakukan percobaannya pada seekor tikus yang disuntikan serum khusus. Serum itu sudah dikombinasikan dari DNA kelelawar vampir dan DNA manusia. Michael sangat penasaran apakah penelitiannya selama ini berhasil atau hanya berujung pada kegagalan. Tak lama, Michael dipanggil oleh seorang perawat yang memberitahu bahwa pasien bernama Anna yang menderita penyakit seperti Michael, kondisinya semakin memburuk. Michael yang seorang dokter, untungnya berhasil menangani hal itu. Martin yang melihat ke arah tikus yang tadi disuntik DNA, langsung memberitahu Michael bahwa tikus itu baik-baik saja. Yang artinya, uji coba yang selama ini Michael lakukan telah membuahkan hasil. Setelah itu, Michael mendatangi sahabat baiknya Milo. Ia memberitahu bahwa telah berhasil menemukan obat untuk penyakit mereka. Namun karena selama ini eksperimen yang Michael lakukan ilegal dan cukup berisiko, Michael meminta bantuan Milo agar mau mendanainya untuk melakukan uji coba tersebut di tengah laut. Hal itu agar tidak terdeteksi pemerintah. Singkat cerita, Michael sudah berada di tengah lautan untuk melanjutkan penelitiannya. Pada tahap ini, eksperimen tersebut Michael yakini telah berhasil sepenuhnya. Pasalnya, Michael berhasil menggabungkan DNA kelelawar dan DNA miliknya. Michael meminta bantuan Martin untuk menyuntikkan DNA itu ke tubuhnya. Michael akan menjadikan dirinya sebagai bahan percobaan pertama. Setelah itu, Michael menyuruh Martin untuk mengikat tubuhnya, karena ia takut ketika serum itu disuntikan ke tubuhnya akan terjadi hal buruk yang tidak diinginkan. Tak lama berselang, datang penjaga kapal yang bersikap tengil pada Martin. Hal itu tentu saja mengganggu eksperimen yang sedang dilakukan. Kemudian, mereka menyadari bahwa Michael telah menghilang. Melihat hal itu, mereka jadi kebingungan. Mereka masuk mencari Michael. Dan ternyata, si Michael sedang nemplok di atas mereka layaknya kelelawar. Efek dari serum itu menjadikan Michael layaknya vampir. Dan ia tidak bisa mengendalikan tubuhnya. Martin yang menyalakan alarm darurat membuat semua penjaga berdatangan. Mereka yang melihat Michael seperti monster mulai menembakinya.
Martin yang berusaha mencegah harus pingsan ketika didorong oleh si penjaga. Michael yang melihat Martin pingsan semakin mengamuk, dan dengan sadis ia membantai semua penjaga itu. Setelah semua penjaga telah rungkat, Michael yang juga pingsan akhirnya tersadar. Ia cukup terkejut mengetahui perubahan pada tubuhnya. Terlebih ketika ia melihat rekaman CCTV yang menunjukkan kebrutalan dirinya ketika menghabisi para penjaga. Setelah itu, Michael berniat kabur. Ia membawa semua penelitiannya ke tempat yang lebih aman. Hal itu agar eksperimen yang sangat berbahaya ini tidak diketahui oleh siapapun. Setelah kejadian itu, Michael kembali ke laboratorium penelitiannya. Dan tiba-tiba, tubuh Michael meleot seolah efek dari serum itu telah menghilang. Kondisi Michael kembali melemah. Ia sangat ingin minum darah. Setelah minum darah buatan yang ia punya, tubuh Michael kembali pulih. Dan juga, efek baik dari suntikan itu menjadikan tubuhnya jauh lebih muda dan bugar. Dalam hal ini, dapat disimpulkan bahwa sekarang Michael sangat tergantung pada darah layaknya vampir. Ketika Michael tidak meminum darah, tubuhnya akan kembali melemah. Setelah banyak melakukan penelitian dan analisa, kini Michael sedikit demi sedikit mulai mengasah kemampuan panca inderanya. Hanya dengan memfokuskan pikirannya, Michael dapat merasakan dan mendengar semua suara-suara di sekitarnya. Namun yang menjadi kendala, ia hanya bisa bertahan di kondisi tersebut selama 6 jam saja. Dan setelah itu, tubuhnya kembali melemah dan harus meminum darah. Drink the red. Tak lama berselang, Milo datang untuk melihat hasil penelitian yang telah dikerjakan Michael. Dan tiba-tiba, ia melihat Michael yang tengah sekarat di sebuah ruangan. Michael berkata bahwa ia membutuhkan darah. Dengan cepat, Milo mengambil darah itu dari kulkas dan memberikannya pada Michael. Milo menyaksikan perubahan tubuh Michael yang menjadi lebih muda dan bugar. Milo sangat senang melihat Michael telah berhasil menemukan obat untuk penyakit mereka. Milo meminta obat itu agar bisa sembuh seperti Michael. Namun, Michael menolak. Pasalnya, Michael tahu bahwa efek dari obat itu sangat mengerikan. Michael mengakui bahwa obat itu adalah sebuah kutukan, karena Michael sendiri tidak mampu mengendalikan dirinya untuk tidak meminum darah. Apalagi, Michael takut jika obat itu jatuh ke tangan yang salah, karena hal itu akan sangat membahayakan bagi semua orang. Singkat cerita, Michael mendatangi rumah sakit tempat ia bekerja. Di sana, Michael melihat seorang perawat tewas dengan luka gigitan di lehernya. Setelah melihat hal itu, Michael menjadi sangat panik. Ia langsung membereskan semua barang-barangnya dan berniat pergi sejauh mungkin. Namun sialnya, Michael keburu dicegah oleh kepolisian yang menginterogasinya mengenai insiden di kapal waktu itu. Karena polisi mencurigai, Michael telah melakukan eksperimen ilegal yang menewaskan beberapa orang di sana. Kepolisian ingin membawa Michael, tapi si Michael berontak dan berusaha kabur. Saat di atap, Michael akhirnya terpojok yang membuatnya ditangkap dan ditahan di kantor polisi. Tak lama berselang, Michael mendapat kunjungan dari sahabatnya Milo. Ia sangat senang ketika bertemu dengan Milo. Michael menceritakan semua yang terjadi pada Milo. Di sini, pihak kepolisian menangkap Michael karena dituduh telah membunuh perawat yang tadi. Padahal menurut Michael, ia sendiri tidak merasa melakukan hal itu. Milo pun mempercayai apa yang Michael katakan. Ia berjanji akan berusaha mengeluarkan Michael dari sana. Milo pun akhirnya beranjak pergi, dan ia meninggalkan sekantung darah untuk Michael. Tapi anehnya, Milo yang keluar dari sana sudah tidak menggunakan tongkatnya lagi, dan terlihat seperti orang normal pada umumnya. Sementara itu, Michael yang melihat tongkat Milo tertinggal mulai menyadari bahwa kemungkinan si Milo telah menggunakan serum yang ia buat, dan telah berubah menjadi vampir seperti dirinya. Michael akhirnya tahu bahwa yang membunuh perawat tempo hari adalah Milo, bukan dirinya.
Michael yang merasa telah dijebak atas apa yang Milo lakukan, langsung meminum sekantung darah yang tadi Milo tinggalkan. Dan dengan kekuatan vampir yang Michael miliki, ia berusaha kabur demi menghentikan Milo sebelum ia memakan banyak korban. Dengan kekuatan vampirnya, Michael dapat dengan mudah menemukan Milo. Michael yang mengetahui efek buruk dari penggunaan serum itu, memberitahu bahwa seharusnya Milo tidak pernah menggunakannya, karena akan sangat sulit mengendalikan tubuhnya untuk tidak menghisap darah manusia. Milo yang sudah hilang kendali berkata bahwa semuanya telah terlambat. Kini ia mengakui dirinya sebagai vampir yang akan selalu menghisap darah manusia. Dan hal itu sangat menyenangkan bagi Milo. Seolah berubah 180 derajat, Milo kini menjadi vampir jahat. Ia membunuh semua penjaga yang berada di sana. Michael yang menyadari bahwa Milo tidak dapat dihentikan memilih pergi. Ia berencana membuat penawarnya agar bisa segera menghentikan Milo. Keesokan harinya, Michael bertemu dengan Martin di bus. Ia memberitahu Martin bahwa Milo telah menjadi vampir. Dan Milo lah yang telah membunuh si perawat. Milo sengaja mengkambing hitamkan Michael atas perbuatan konyolnya. Michael meminta bantuan Martin untuk membantunya membuat penawar yang bisa menghancurkan DNA vampir yang ada pada tubuh Milo. Singkat cerita, mereka akhirnya berhasil membuat serum yang dapat menghancurkan jaringan tubuh jika disuntikkan pada Milo. Michael sengaja membuat 2 serum penawar yang mana serum satunya akan ia suntikan pada tubuhnya sendiri. Meskipun Milo tahu bahwa dirinya akan mati jika menyuntikannya. Hal itu dikarenakan Michael merasa bersalah karena telah membuat kekacauan dengan menciptakan serum terkutuk itu. Di sisi lain, Dr. Nicholas mendatangi Milo. Dr. Nicholas adalah pria yang telah merawat Milo dan Michael sejak kecil. Ia berusaha menasehati Milo bahwa apa yang ia lakukan adalah salah. Tapi, Milo yang udah poek mata malah menyerang si dokter. Setelah itu, Michael mendapat telepon dari Nicholas yang sedang sekarat. Karena khawatir, Michael bergegas mendatanginya. Setibanya di sana, Michael melihat Nicholas telah bersimbah darah. Michael tahu bahwa ini semua adalah perbuatan Milo. Ia sangat murka pada si Milo. Tak lama, dengan kemampuan supernya, Michael tiba-tiba mendengar suara Milo yang tengah menyanda Martin. Mengetahui Martin dalam bahaya, Michael bergegas mendatanginya. Ia bertekad untuk mengakhiri semuanya malam ini juga. Setibanya di sana, ternyata Martin tengah sekarat. Di ambang kematiannya, Martin meminta Michael untuk segera membunuh Milo. Martin juga meminta Milo untuk menggigit dan menghisap darahnya, supaya Michael mampu bertahan lama ketika menghadapi Milo. Kini emosi Michael udah diubud-ubud. Ia sangat murka pada si Milo. Michael yang telah mendatangi Milo membuat pertarungan tak bisa terhindari. Dalam pertarungan ini, Milo lebih unggul dari Michael. Hal itu dikarenakan Milo telah sering meminum darah manusia yang membuat kekuatannya sangat dahsyat. Berbeda dengan Michael yang hanya meminum darah buatan. Tapi untungnya, Michael berhasil membalikkan keadaan. Ia memanggil segerombolan kelelawar vampir yang kemudian menyerang Milo. Hal itu kini membuat Milo terpojok, dan dengan segera Michael menyuntikkan serum itu pada Milo. Sehingga Milo tidak dapat beregenerasi lagi dan dipastikan Milo akhirnya rungkat. Di akhir film, seperti kebanyakan polisi India, polisi di sana pun datang setelah semuanya telah terjadi. Dan dari lubang bekas pertarungan itu,
keluar banyak sekali kelelawar beserta dengan si Michael. Dan ternyata, tanpa diduga, kini Martin hidup kembali. Bisa dipastikan bahwa ia kini telah berubah menjadi vampir akibat gigitan Michael. Di adegan kredit, kita diperlihatkan Michael yang bertemu dengan makhluk seperti robot alien. Mereka berdua rupanya berniat bekerja sama untuk mencapai sesuatu. Tapi entahlah apa itu, karena film pun telah tamat. Oke guys, sungguh ending yang cukup menggantung. Dan tidak menutup kemungkinan, Mince yakin pasti akan ada sequel selanjutnya. Oke lah, kita tunggu saja ya guys.